Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kali ini ada pengumuman ya dari Shopee tentang ketentuan bukti pemenuhan standar barang. Jadi semua barang itu diwajibkan mematuhi hukum perundang-undangan, sudah diizinkan didaftarkan, bukan produk dilarang atau dibatasi. Nah, ini ada terus sesuai peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Penjual wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang. Nah, untuk memenuhi bukti standar barang, informasi yang harus Anda masukkan saat mengupload produk di Shopee: nomor pendaftaran barang atau sertifikat SNI atau persyaratan teknis lain. Jadi ada SNI, ada sertifikat halal ya, nomor registrasi produk terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (KTKL), nomor izin, nomor registrasi, nomor sertifikat untuk produk kosmetik, barang dan makanan sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, undang-undang yang dimaksud itu adalah ini ya. Bisa didapat dari sini ya. Ini sudah penulis download. Ini di halaman 10 ya. Nah, ini ya. Nah, ini pedagang wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang atau jasa berupa ini. Nah, kita nggak usah ngomong soal konsekuensi untuk UMKM lah ya. Kita ngomong dari sisi pembeli saja, kita nggak bahas yang dari sisi penjualnya ya. Ini dijelaskan bahwa ada barang-barang yang harus memenuhi standar SNI, artinya harus ada sertifikasi SNI-nya. Ada barang-barang seperti ini ya, yang beberapa itu tidak mungkin diproduksi oleh UMKM atau orang biasa. Tapi contohnya ada nih, pupuk, mana lagi, garam mungkin, makanan kaleng, makanan kemasan untuk hari raya itu mestinya termasuk, pakaian bayi, mainan anak. Ini nanti semua barang yang ada di Shopee harus ada SNI-nya. Terus ada lagi seperti misalnya sertifikat halal untuk makanan, obat, produk kimia, minuman, kosmetik, produk biologi. Ini ya, alat kesehatan lainnya ya. Ada sertifikat halal tentu yang bisa dikonsumsi ya. Ini juga harus ada. Terus juga ada produk KTKL-nya. Kalau ini enggak ada yang untuk produk rumah tangga ya. Ini semuanya yang hubungannya dengan listrik ya. Ini ada alat ukur, alat timbang, alat komunikasi. Ini ya tentu enggak ada yang UMKM. Nah, ini izin edar obat, makanan, minuman dan kosmetika, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan olahan, obat tradisional. Jadi ya, yang obat tradisional ini juga kena ya. Terus ini pangan olahan industri rumah tangga, ini juga kena banyak ya. Daging kering, olahan unggas kering, olahan kelapa, minyak dan lemak, gula, kembang gula, madu, bumbu, minuman serbuk, hasil olah biji-biji, kacang-kacang umbi, hasil olahan buah, rempah, selai, jeli, tepung, olahan sayur, olahan ikan kering, banyak ya di sini ya. Juga ada ini alat kesehatan, ini ya nggak penting lah UMKM. Tapi itu semua ya
Kita nggak lihat dari sisi penjualnya bagaimana, kesulitan UMKM gimana, kita lihat dari sisi pembelinya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah nanti akan banyak barang-barang yang kita nggak bisa dapatkan, terutama misalnya ini elektronik ya. Ini kalau yang impor tentu nggak ada SNI-nya. Ini juga yang impor nggak ada SNI-nya. Kalau nggak ada SNI, ya barang-barang ini nggak akan hilang. Juga untuk kosmetika misalnya punya. Nah, kayak gini nih, yang produk-produk kayak gini nih, ini akan hilang semua karena ya nggak terdaftar BP POM, nggak terdaftar di mana macam-macam gitu ya. Dan tentu juga ini misal apa ya, ini soal suspensi juga ini bakal hilang dari pasaran. Apalagi misal ini HP hasil barang dari Jepang ya, yang barang bekas dari Jepang ini nggak boleh lagi dijual di Shopee karena ini sudah nggak sesuai dengan peraturan, karena kan barangnya harus ada SNI-nya, harus ada izin mana ini kalau elektronik. Nah ini ya, telepon sertifikasi postelnya ini kan nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak boleh dijual di Indonesia. Barang-barang ini nggak akan bisa kita beli lagi. Juga misalnya apa ya, ya maksud penulis oli lama ya, oli-oli yang belum ada SNI-nya, kayak misalnya inilah, ini nggak ada SNI-nya karena produk lama. Nah, kita nggak akan bisa beli lagi di pasar online karena ya mana SNI-nya, kecuali dari pabriknya masih jualan gitu ya, bisa mengusahakan SNI, tapi ya rasanya sulit. Entah lagi apakah misalnya aditif-aditif seperti ini, entah apakah masih bisa akan dijual di pasar ini, karena ya ini kan pasti harus ada izinnya juga, nggak bisa nggak ada izin, dan harganya pun mahal ya. Nah ini biaya untuk sertifikasi SNI nya kira-kira butuh 25 sampai 30 juta. Ini untuk satu jenis pelumas sertifikasi SNI, nggak tahu untuk yang lain-lain ya. Untuk TV juga ya mungkin kita akan banyak lihat produk-produk seperti ini juga akan hilang dari pasaran. Terus penulis tadi sebut produk makanan. Nah ini juga bisa jadi bakal hilang semua. Kita bakal kesulitan kalau misalnya nggak ada SNI-nya. Saya coba lihat ini, lihat. Nah ini kan nggak ada SNI sih, sebentar. Nggak ada ya. Yang jelas nih nanti harus ada sertifikasinya semua ya.
Jadi, nah ini mainan-mainan anak ini juga harus ada SNI nya. Nanti mainan anak ini yang manapun lah ya, ini bakal akan hilang dari pasaran, bahkan banyak yang nggak akan beredar, karena untuk bisa laku, untuk bisa layak dijual di Indonesia itu wajib ada SNI nya. Nah ini ya, sertifikat SNI. Ini kita coba lihat website aslinya ya. Ini. Nah, contohnya ini ya. Nih, keamanan mainan. Ini ada SNI-nya ini. Mainan elektrik, ayunan, sifat mudah terbakar, sifat fisik dan mekanis. Ini ada ya. Jadi mainan-mainan tersebut tadi harus ada SNI-nya. Ya, error ya. Yang jelas inilah contohnya ya. Mainan, ada juga ini ban, pelumas, oli, loh kok nggak ada pelumas. Nah ini minyak lumas ya, minyak goreng sawit tentu ada SNI nya, tapi enggak di rumah tangga. Oli mesin juga wajib ada SNI nya, padahal ya beberapa oli juga enggak lulus SNI ya, terutama produk-produk lama ya, kayak restoran itu entah apakah ada SNI nya atau enggak ya. Oh ini meseran ada SNI-nya ya. Jadi kita bisa cari di sini barang-barang yang ada SNI-nya atau enggak. Pesan memberin Go ID list SPPT SNI. Kita bisa cari di sini ya, contohnya ya. Tapi tetap ya, barang-barang yang seperti ini, barang-barang yang dari Cina dan lain-lain itu bakal sulit muncul SNI-nya. Nah ini contohnya, entah apakah kayak gini ini masih bisa masuk ke Indonesia, karena ada beberapa yang mestinya langsung diimpor gitu ya, tanpa lewat impor resmi. Nah ini kalau ada SNI nya ya tentu harga akan naik ya. Ya jadi seperti ini nanti pastinya ya. Sayangnya peraturan pemerintah sudah seperti itu, mengharuskan semua barang jadi ada undang-undangnya, padahal ya makanan kita ya banyak yang tanpa label atau apa ya, seperti contohnya gini wes. Ini kan ya nanti semua ini bakal banyak yang hilang karena harus ada izin untuk jual seperti ini. Penulis sendiri nggak tahu apakah nanti produknya penulis juga akan ikut ikut kena peraturan ya. Semua produk penulis ini ya. Dan untuk kendaraan mungkin nggak ada aturannya ya. Yang ini termasuk alat kesehatan. Wah ini mungkin kena. Ini juga alat kesehatan. Mungkin ini juga kena. Yang nggak kena ini ya, karena ini penulis jual sebagai apa cenanya
wah alat kesehatan, wah mungkin harus dibuat alat penyubur tanaman ya. Ini entah ini ikut kena atau enggak ini, karena ada beberapa alat yang untuk kendaraan yang harus ada SNI nya ya. Wes lah, moga-moga nggak kena sama aturan-aturan pemerintah ini. Tapi ya siap-siap aja, banyak produk yang akan hilang dari pasaran, banyak barangnya. Oh ya, ke contoh lampu ya. Nah, lampu-lampu LED ini pasti banyak akan yang hilang, karena ini banyak yang tanpa SNI ya. Lampu-lampu yang murah seperti ini ya jadi hilang ya. 14.000 bisa beli, ini kemungkinan bakal hilang ya. Ya wis lah, itu aja wis. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.